warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali di Hidayat Channel TV. Video kali ini saya akan membahas sebuah komunitas yang bernama Ngaji Jodoh. Seperti apa komunitas ini? Sebelum menikmati video kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, kami akan membahas komunitas Ngaji Jodoh. Ngaji Jodoh ini salah satu memfasilitasi pasangan calon laki-laki maupun perempuan sesuai dengan syariat Islam. Kali ini saya akan berbincang langsung dengan sapa ketua komunitas Ngaji tersebut. Baik, selamat pagi Mas. Pagi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana ceritakan Mas tentang perjalanan komunitas Ngaji Jodoh ini? Ya, saya dulu kan kerja di Yayasan Al-Falah ya. Nah, Yayasan Al-Falah ini jamaahnya banyak, donatur yang berinfak sedekah juga banyak. Nah, kemudian selain jamaah dan donatur juga ada kegiatan-kegiatan pengajian. Dalam kegiatan pengajian itu ya ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, bahkan ada yang 6 bulan sekali, berarti kan setahun 2 kali. Nah itu dalam kajian-kajian itu, dalam kumpul-kumpul itu kemudian muncullah sering pertanyaan para jamaah itu, para donatur itu, kalau saya masih single, kira-kira ada nggak sesama jamaah lain yang kira-kira juga masih single gitu. Kami ingin ya ibaratnya kalau ada forumnya kami ya dikenalkan lah, biar yang bujang-bujang ini bisa dibantu. Kira-kira waktu itu sekitar tahun berapa ya, 2011-2012. Jadi dari situ kemudian salah satu senior saya di Yayasan Al-Falah namanya Pak Arif Prasojo, ya sudah meninggal 2018 lalu. Nah, Pak Arif ini kemudian ngomong ke teman-teman ini ya, yang bujang-bujang ini ya, jamaah Al-Falah atau donatur Al-Falah yang masih bujang, ngomongnya gini aja, teman-teman sampean yang masih bujang itu berapa? Tanyai berapa orang, kumpulkan, kemudian isi formulir nih. Nah, nanti formulirnya dikumpulkan ke Mas Oki. Nah, waktu itu saya paling muda, jadi ada tiga orang karyawan Al-Falah itu, ada almarhum Pak Arif, ada namanya Mas Harul Anwar, dan saya. Nah, karena saya paling muda, jadi saya disuruh-suruh. Nah, disuruh ini, disuruh itu. Jadi nih ada formulirnya wanita satu lagi, terus begitu. Ini ada laki. Nah, lama-lama saya pegang itu, saya tumpuk itu banyak. Nah, itu ya sekitar masih awal-awal ya 20-an. 20 pasangan calon. 20 orang. Oh, 20 orang. 20 orang. Jadi yang kira-kira 11 atau 12 itu perempuan. 8 itu kira-kira laki. Jadi saya sebagai apa ya, sekitar istilahnya waktu itu sekretaris ya, jadi megang formulir para bujang, para single lila, para jomblo yang berminat ingin dibantu untuk dikenalkan. Nah, waktu itu ada ketuanya namanya almarhum Pak Arif Prasojo, Ustadz Arif Prasojo, tahun 2011-2012 Mas Saiful, kira-kira itu. Mengapa sih harus membentuk komunitas Ngaji Jodoh sampai sekarang? Ya, karena pertanyaannya jamaah Al-Falah atau donaturnya Yayasan Dana Sosial Al-Falah ini sering masuk ke kantor, waktu itu kantornya masih di Manyar-Kertoharjo ya, dekatnya Samsat, Surabaya. Terus kemudian 2004 waktu tsunami Aceh itu 2004 Desember itu pindah ke Hubung Kertajaya. Nah itu yang tanya minta untuk dibantu apa istilahnya, dibantu
mencarikan pasangan itu ya makin lama makin banyak. Karena makin banyak, kami yang di manajemen waktu itu senior kami Pak Arif ya. Nah Pak Arif ya merasa ya bisa ayo dibantu mereka ini. Nah, tapi waktu sebelumnya itu nggak ada yang siap untuk membantu. Jadi dia anggap menurut mereka ngurusi seperti ini tuh nggak gampang ya, karena kadang orang suka, kadang nggak suka ya, apa istilahnya itu tergantung selera ya. Satu tergantung selera, yang kedua ada unsur perasaan juga terlibat di situ. Nah karena perasaan kadang-kadang ya perasaan senang, perasaan susah, perasaan sedih, perasaan apa, ada yang masih mengingat calon tunangannya yang dulu, atau mantan pacarnya dulu, atau pernah punya temen yang serius tapi terus batal nikah, batal tunangan. Nah ini kan melibatkan itu. Nah tapi kalau tidak dibantu ya kasihan juga. Kan banyak itu. Sekarang aja sudah hampir 200-an. Ya 60 atau 70% teman-teman wanita lah ya. Ternyata banyak wanita ya dibandingin laki-laki. Ya jadi ya saya dan tim waktu itu almarhum Pak Arif hanya berpikir begini, udahlah dibantu sebisanya, dikumpulkan yang mau saja, kumpulkan mereka yang berminat saja. Nanti kan lama-lama kan ini ngomong temannya natural aja, nggak usah pakai pasang iklan, nggak usah pakai promosi, nggak ada apa itu istilahnya, nggak pakai di launching, nggak usah, pokoknya dibantu sebisanya. Jadi pertanyaan Mas Saiful tadi, kenapa sampai bikin seperti itu? Ya karena banyak yang minta, banyak yang butuh. Nah, jadi ya sudah dibantu sebisanya. Awalnya 20 orang, ya dibantu yang 20 itu. Lakinya berapa, perempuan berapa, ayo. Jadi ya dipasang-pasangkan ya. Cocok ya syukur, ya nggak cocok ya sudah. Namanya juga usaha ya. Nggak cocok kan? Ya namanya juga usaha. Ini salah satu usaha saja bagi mereka ya, bagi mereka yang butuh bantuan. Kira-kira begitu. Tujuan dari ngaji tur ini apa? Ya, kalau pertama tujuan awalnya memang membantu mereka yang dalam tanda petik tidak ingin kenal laki perempuan secara tidak secara tata keramanya kurang. Artinya jangan sampai laki perempuan ini kan, kalau laki perempuan sudah ketemu, sama-sama laki perempuan sama-sama punya hasrat, rasa cinta, rasa, kan manusia punya hawa nafsu ya. Nah kalau tidak didampingi maka bisa ya terjadi pelanggaran dosa ya. Itu yang pertama. Yang kedua tujuannya banyak teman-teman bujang itu ya laki ya perempuan, bahkan ya ada yang janda juga, ada yang duda juga, ada yang orangnya itu pemalu atau bagaimana memulai sebuah perkenalan yang lebih serius untuk menuju pernikahan. Jadi orang-orang yang merasa dirinya nggak pandai bergaul atau tidak pandai berdandan atau ya modis atau apa, itu karena anak nggak tahu caranya untuk memulai bagaimana kenal dengan calon pasangan, misalnya dengan laki-laki, bagaimana dengan perempuan. Nah maka ngaji jodoh ini membantu menengahi. Selain tadi saling menjaga etika Islam, yang adab Islam, supaya tidak, ya sudah banyak terjadi lah kalau sebelum nikah itu banyak kejadian-kejadian ya, kayak hamil duluan atau apa. Kita nggak ingin seperti itu. Yang kedua, ingin membantu teman-teman yang secara pribadi tidak biasa tidak biasa pacaran, tidak biasa kenal perempuan, dari kecil di pesantren, sehari-hari kerjanya itu hanya temannya perempuan semua, temannya laki semua, sehingga
nggak biasa lah ya, pergi ke kafe sama ketemu perempuan nggak biasa. Jadi kami membantu mereka mengenalkan dengan cara yang baik, memfasilitasi. Iya, sebab Fasilitas. yang begitu-begitu masih banyak ya, nggak mau atau malu atau takut atau apa. Nah, kita sebagai saudara sama muslim ya, sudahlah, ayo ketemu di sini, di rumah saya, kadang di sini di rumah saya, kadang di rumah teman saya, di rumah ustadz kenalan saya, atau di tempat yang terhormat ya. Pernah itu di masjid, pernah di rumah teman, di rumah orang tua saya juga pernah ya. Intinya kita menggunakan tempat-tempat yang terhormat dan tidak menimbulkan ya omongan gunjingan orang. Sekarang kan netizen semua gampang ngomong ya, ngomong gini ya, kira-kira gitu. Selalu benar. Iya, kira-kira gitu. Masya Allah, itulah komunitas jodoh. Ya, kalau dari perjalanannya sih sejak 2013 ya, kalau mulai sampai ada yang sampai nikah itu 2013 ya. 2013 sampai 2000 Desember ini 2020 ya, itu sudah alhamdulillah yang dibantu dari tahap awal, tahap sama sekali nol lah ya, dari tahap nol sampai menikah itu alhamdulillah sudah 17 pasangan. 17 pasangan. Ya, sejak 2013 sampai jadi, sekarang. setahun rata-rata berapa itu? Sudah 7 tahun 17. Rata-rata setahun 2 ya, hampir 3 ya. Kalau 21 kan 3, 7. Nah ini ya setahun dapat 2 atau dapat 1 aja alhamdulillah udah bagus. Jadi nggak sampai tiap bulan menikah gitu. Ya karena pengurusnya hanya waktu itu 3 orang, sekarang 5 orang, tapi ya kita karena ini masih pandemi ya kita batasi aja. Jadi tetap tatap mukanya kita batasi. Jadi ya enggak. Ya itulah. Jadi namanya jodoh kan Allah semua yang ngatur ya. Jadi kita setahun 1 atau setahun 2 aja udah alhamdulillah. Kira-kira. Terus cara prosedur untuk mengajukan ke ngaji jodoh bagaimana prosedurnya? Ya sebenarnya mudah ya. Kita nggak mempersulit ya. Pertama itu ngisi biodata. Kalau teman-teman YouTube netizen ini pernah melamar pekerjaan ya sama kayak gitu, mengisi biodata CV. Cuman kalau untuk pekerja kan yang tulis adalah keterampilan, terus kuliah di mana. Nah, tapi kalau CV ini ada tambahannya ya, kalau biasa ibadahnya apa, Senin Kamis puasa, atau terus sering ikut pengajian di mana, sama ustadz siapa, terus harapannya apa. Nah, misalnya pikir ya rumah tangganya itu mau kayak apa sih, mau setiap minggu jalan-jalan atau tiap minggu ikut pengajian. Nah itu kan ditulis yang baik lah ya, nggak usah rumit-rumit ya, sederhana saja tapi menggambarkan bagaimana kita sebenarnya itu. Nah terus ada foto, nah, fotonya yang gampang lah, yang enak, karena kadang-kadang ada pernah kejadian itu fotonya hanya KTP aja di foto gini. Ya ini nggak niat dalam menurut saya. Jadi diisi yang betul, yang ini yang lengkap, tinggi badan apa, dan fotonya kalau bisa ya lebih dari lutut ke atas. Nah kalau sudah ngisi formulir atau ngisi biodata, gampang, banyak di Google itu dicari ya. Itu nanti dikirim ke kami. Nah khusus untuk yang laki, setelah ngirim biodata biasanya kami ajak ngobrol. Nah kalau ajak ngobrol itu harus ketemu ya, kalau laki ya. Kalau ketemu sebelum tukar biodata, kalau laki itu main dulu ketemu pengurus ngaji jodoh. Pengurus ngaji jodoh ada 5. Nah, bisa ketemu salah satunya, bisa saya atau pengurus yang lain. Nah, mana yang gampang. Cuman 5 pengurus ini 4 di Surabaya, 1 di Sidoarjo. Saya Sidoarjo. Nah ada biodata ta'aruf itu, orang ngirim biodata itu orang rumahnya Jombang. Ada yang Madiun. Ada yang Madiun ke Sidoarjo nunggu saya, ada yang Jombang, bahkan yang kemarin bulan Maret 2020 itu ada yang Balikpapan ke sini. Jadi komunitas jodoh itu tidak hanya untuk Surabaya sama Sidoarjo, tapi luar kota ya, ada. Intinya mereka harus mau ketemu pengurus jodoh. Sekarang
kami tanya ya, misalnya kita bantu untuk ta'aruf, tapi kami nggak kenal orangnya, nggak ketemu orangnya, nggak tahu keluarganya, nah kan nanti gimana? Nah, mereka harus ketemu dulu. Nah, kalau Jawa Timur aja insya Allah ya mudah lah ya, sekarang transportasi gampang. Iya. Surabaya Madiun aja kalau naik lewat tol mobil ya 2 jam. Sekarang nggak ada alasan, oh jauh pak, oh deket. Nah kalau memang niat bisa ketemu. Karena apa? Ngaji jodoh tidak hanya menukar biodata saja, tapi ngaji jodoh ini membantu sampai lamaran, sampai ketemu keluarga. Jadi harus kenal. Nah maka sebelum ngisi biodata, setelah ngisi biodata, khusus yang laki-laki ketemu sebelum tukar biodata. Kalau yang perempuan nanti kalau sudah tukar dan merasa cocok, baru mau ketemu sama calon lakinya, baru ngobrol sama pengurus. Kalau yang perempuan, nah jadi intinya apa? Sebelum ketemu atau ta'aruf laki perempuan harus ketemu pengurus dulu. Nah biasanya laki dulu, baru kalau sudah ada calonnya yang perempuan baru. Sampai berapa kali ketemu, baru nanti dita'arufkan, dikenalkan, tukar biodata. Kalau sama-sama cocok nanti ketemu orang tuanya, keluarganya, ya kita dampingi. Kami pernah dampingi itu dari Surabaya, Sidoarjo ini pernah ke Jombang, Lamongan, Ponorogo, yang paling jauh Pacitan. Ya, kami antar, kami temani. Ya soal transport uangnya dari mana ya Allah nanti yang ngasih rezeki. Jadi nggak ada biaya, semua nggak ada biaya. Jadi calon pengantin lakinya itu kadang-kadang punya uang. Ayo kita ke Pacitan ketemu orang tuanya yang perempuan. Kamu punya uang? Ada pak, ya udah kita nyarter mobil atau pinjam mobilnya temen, tapi bensinnya kita yang turunan, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita yang kasih, kadang-kadang mantan lakinya yang calon si laki ini kadang-kadang saya ada pak, ada uang untuk beli bensin, atau saya ada pinjaman mobil punya saudara saya, itu gampang kan teknis. Artinya kita nggak ada biaya di sini. Nah sejak 2020 ini Ngaji Jodoh sudah mendaftar menjadi yayasan, namanya Yayasan Permata Sakinah Indonesia. Sudah ada yayasannya, akte notaris, akte kementerian, dan rekening bank. Jadi kalau ada yang dibantu terus berhasil, ya mau sedekah, infak, rekening yayasan. Jadi tanpa tarif. Ada yang dibantu belum berhasil, ya ada yang infak juga, pak saya mau bantu, pak saya mau urun infak, tidak apa-apa. Jadi kalau mau infak sedekah bebas. Jadi ada rekening bank. Jadi kalau masuk ya ke rekeningnya yang mengurus, ke rekeningnya yayasan, bukan rekeningnya saya atau pengurus yang lain. Masya Allah, itulah perjalanan komunitas Garjo. Ya. Sekarang sampai sudah resmi menjadi yayasan. Ya. Adakah nggak salah satu wanita atau laki-laki yang tidak menunjukkan gambarnya? Foto. Foto. Ya Itu selama bagaimana, Cak? ya selama 2013 sampai 2020 ya 7 tahun ada 4 wanita yang mengirim biodata pakai cadar semua. Nah ini waktu itu belum musim pandemi ya, belum corona. Nah 4 wanita ini mengirim biodata pakai cadar semua. Nah karena pakai cadar, saya minta foto yang terbuka, nggak pakai cadar. Saya bilang komunitas ini dibangun atas kepercayaan, tidak ada biaya, tidak ada bayaran, ya, tidak ada tarif. Nah, kalau percaya ya monggo, kalau nggak percaya ya sudah, nggak ikut ya nggak apa-apa. Uang ini bebas kok, bebas masuk bisa bebas keluar. Yang penting sopan. Nah 4 ini pakai cadar semua perempuan. Nah yang 2 saya minta, yang 4 saya minta foto yang terbuka nggak pakai cadar, yang 2 nggak mau. Ya sudah, karena nggak mau ya kami nggak bisa bantu. Ya gimana, nanti tukar biodata sama yang laki nggak ada wajahnya. Nah yang 2 mau ngasih, ini pak foto saya yang nggak pakai cadar, tolong dijaga pak. Ya kalau dijaga pasti dijaga. Coba sampai cari netizen ini ya, para penonton YouTube ini, pemirsa, fotonya ta'arufnya Ngaji Jodoh yang belum nikah nggak ada. Kalau sudah nikah baru tak pasang foto mantennya di websitenya ngajijodoh.com atau di YouTube-nya Ngaji Jodoh itu ada. Tapi kalau masih belum nikah ya nggak pernah saya sebarkan foto.
Kalau setelah nikah baru. Ya setelah nikah kan ada foto mantan ya, Dan sudah bebas. bebas. Namanya juga foto mantan ya, mas, mesti ya disebar nggak apa-apa. Sudah nikah loh. Foto lamaran aja saya nggak nyebar, karena namanya lamaran belum pasti. Nah, kalau sudah salaman saya terima nikahnya atau di atas itu ya ini apa, kalau ini loh, di pelaminan atau di bahasa Jawanya itu kuade ya, itu ada foto lah itu. Saya pasang fotonya di websitenya ngajidodo.com itu ya. Kalau belum ya udah nggak pernah. Ya. Itu salah satu komunitas perjalanan Ya. yang menjadi yayasan. Ya. Ya, lanjut terkait seberapa penting sih kita harus melalui prosedur seperti ini. Gini, apakah itu kadang kan orang awam itu kok sulit banget gitu. Itu bagaimana cara Ya. atasi? Sebetulnya sih ta'aruf itu sama saja, gampang ya. Jadi begini, kan kita kenal seseorang, saya kenal Mas Saiful Hidayat ini, waktu itu ada diskusi atau ada kajian ya. Nah, jadi kenalnya lewat kajian ya. Saya kenal teman, kenalnya di mana, misalnya di kereta api Ya. atau di kampus atau di, nah jadi ada kenal itu langsung begini bisa. Nah, ada juga yang kenal itu tak kenal orang itu dikenalkan dari orang lain. Sebenarnya saya kenal temennya istri saya, oh ini Pak ini teman kerjanya, kan kenal. Oh saya kenal nama Pak ini temennya adik saya. Jadi kenal itu ada yang langsung maupun nggak langsung. Nah kita kadang-kadang kenal orang yang nggak langsung itu. Nah dari mana? Nah itu yang bisa menjadi membantu kita ta'aruf. Misalnya kita kenal dari kakak kita, ya sudah, yang menjadi moderator ya kakaknya. Ya, kenal dari teman kuliah, ya teman kuliahnya ini yang bantu kenali, kan begitu. Jadi kalau nggak kenal langsung itu lewat siapa? Nah siapa itu si apa ya, perantara tadi itu yang membantu mengenalkan. Nah kalau tidak, bukan teman, bukan saudara, bukan keluarga ya ibu atau apa yang mengenalkan, bisa orang lain. Nah orang lain itu salah satunya adalah kayak komunitas ngaji jodoh ini, atau bisa ustadz, bisa siapa ya. Jadi itu bukan masalah. Yang dilarang agama kan hanya satu, laki perempuan ketemu berdua saja. Itu ada satu yang menunggunya, Iya, itu setan. iya. Jadi ketemu berdua saja di tempat sepi, apalagi laki perempuan. Nah, ini itu yang yang berbahaya. Nah, maka kalau ketemunya itu bertiga atau ketemu di rumah dan rumahnya ada keluarganya, jangan sampai rumahnya kosong. Kalau kosong berbahaya. Ya pokoknya tidak berdua saja. Nah itu sih nggak masalah. Jadi ta'aruf itu bisa resmi seperti ini, bisa ya bebas, ya, santai, tapi ada yang dampingi. Jadi jangan dibuat sulit. Kayaknya cara apa ini, aliran apa, terus ini Islamnya Islam apa, jangan. Itu cara kenal saja. Nah, ada yang resmi, ada yang tidak resmi, informal maupun. Nah kalau bisa kenal secara informal ya enak, tapi kalau nggak ada baru lewat yang resmi, bisa lewat ustadz, bisa komunitas, bisa Ya, kira-kira gitu. untuk ini kan udah mau masuk tahun 2021 nih, Mas. Apa resolusi untuk ke depan ngaji jodoh yayasan ini? Ya sebetulnya kayak gini ya, kayak Mas Hidayat ini, Mas Saiful Hidayat. Kami pingin buat konten rutin di website sama di media sosial, ya, di YouTube atau Instagram. Kami mau bikin rutin karena selama ini kontennya nggak rutin. Jadi lompat-lompat, bulan ini ada, bulan depan ada. Terus yang kedua, karena kami sudah jadi yayasan, kami ingin menjalin kerjasama dengan yayasan yang resmi juga. Nah, kan ada yayasan kayak Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Yayasan Nurul Hayat, Yayasan apa Zakat, ya, yayasan sosial itu banyak jamaahnya, banyak donaturnya. Nah, itu juga banyak donaturnya yang masih bujang, masih single, butuh untuk di. Nah, kami ingin kerjasama. Jadi kami butuh ya apa ya, supaya yayasan ini jalan ya,
ada dana yang masuk dari yayasan-yayasan sosial itu, nah mereka bisa kita bantu secara tarung. Jadi apa ya, simbiosis mutualisme lah, saling kerjasama. Jadi targetnya 2021 kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi, tapi belum, sudah ada bayangan tapi kita belum mulai karena ya situasinya masih seperti ini, kira-kira gitu. Ya, terakhir Mas, pesan dan harapan buat untuk para jomblo maupun yang masih pacaran. Nah, itu apa, Mas? Ya kalau Anda belum punya calon, perbanyaklah silaturahim. Silaturahim itu dimulai dari keluarga sendiri. Ya. Kalau orang tua, ayah, ibu, kakak, adik yang satu rumah, ya namanya bukan silaturahim tapi komunikasi. Lalu kemudian silaturahim dengan keluarga yang lebih jauh, misalnya Pak D, Bude, Pak Bule, Om Tante, ya itu silaturahim. Kalau masih pandemi begini ya minimal telepon lah ya, telepon atau chatting ya, video call, silaturahim. Siapa tahu ada calon, ya, perbanyak silaturahim. Yang ketiga silaturahim sama orang-orang baik, orang-orang yang agamanya baik ya, ustadz atau guru kita, apa kiai, apa. Jadi hubungan komunikasi yang baik dengan keluarga sendiri, silaturahim dengan keluarga kerabat, Pak D, Paman, Bude, semua. Terus silaturahim ke orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya. Nah, itu kalau punya calon, sehingga dengan silaturahim itu mungkin mereka punya kenalan, bisa dikenal. Nah, kalau sudah punya calon yang masih pacaran, ya saran saya jangan lama-lama, karena berdua-duaan tanpa arah yang jelas, tanpa tahapan yang jelas, nanti setelah ini apa nanti ya gitu. HTS nanti, hubungan tanpa status. Statusnya ini apa? Tunangan apa? Kalau saran saya jangan sering-sering berduaan, tidak baik. Nanti ketiganya setan. Nah, kalau sudah punya calon ya segera saja. Segera dinikahkan. Ya, jadi jangan bingung soal uang. Uang ini, uang pesta. Kalau bingung sama itu ya salah nanti semua. Jadi artinya ini nikah itu yang penting dua orang ini saja. Kalau tamunya berapa, 5.000, 2.000 tamu itu enggak terlalu penting. Misalnya tamunya cuma 50 orang ya sudah cukup. Apalagi zaman pandemi ini. Jadi jangan bingung sama soal urusan pesta atau urusan pernikahan. Yang penting sama-sama cocok, keluarga setuju, udah. Tetangga kanan kiri diundang, selesai. Kira-kira gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Itulah salah satu perjalanan yang ditutup sampai pesan-kesan untuk para jombloan maupun yang masih pacaran. Itu dari saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video berikut.